perempuan itu bukan masuk pintu, terus nembus tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Malam Horor. Oke, selamat malam di sini. Cerita masih yang lanjutan di komplek perumahan angker era 80-an yang letaknya lokasinya masih di Bandung Utara. Masih penasaran kelanjutannya seperti apa? Teror horor tiap malam itu yang meneror Pak Jajang dan rekan-rekannya sebagai petugas keamanan di komplek perumahan itu. Tong kemana-mana, cicing dirinya. Kembali ke cerita narasumber yang menceritakan langsung kepada saya. Saat itu, setelah kejadian Pak Deden tidak masuk kerja selama 1 minggu, Pak Jajang menuturkan bahwa tiap malam akhirnya diteror. Pak Jajang menuturkan bahwa karena sikap ulah rekannya yang sompral, yang tidak mengindahkan, jangan berkata sembarangan, jangan merasa menantang, akhirnya tetap meneror mereka. Salah satu kejadian lagi yang menimpa rekannya Pak Jajang. Di antara rekannya yang 4 itu, ada lagi rekannya yang bernama Dadan, anggap aja gitu. Pak Dadan ini adalah rekan kerja Pak Jajang yang tidak jauh rumah tinggalnya sama Pak Jajang. Jadi akhirnya Pak Dadan ini setiap bekerja selalu berangkat bersamaan dengan Pak Jajang ke lokasi tempat kerja. Diceritakan pada malam itu, Bandung Utara saat itu diguyur hujan. Walaupun tidak terlalu deras, tapi kalau dengan berjalan kaki menuju komplek perumahan itu yang cukup lumayan jauh, akan membuat mereka basah kuyup. Akhirnya mereka berinisiatif untuk memakai jas hujan. Setelah mereka mempersiapkan peralatan kerja seperti senter, ciri khasnya itu katapel itu, mereka berangkat jalan kaki menuju lokasi tempat kerja. Dengan area yang lumayan menantang, kata Pak Jajang, harus melalui lembah, menaiki lembah, menyeberangi kali, melewati kebun-kebun bambu yang lumayan banyak, akhirnya menuju titik harus melewati setiap langkah mereka menapaki area pemakaman
yang ada samping perumahan itu. Diceritakan bahwa setengah 9 mereka berangkat, jam 9 akhirnya mereka sampai di lokasi pos jaga mereka. Di dalam perjalanan, mereka ngobrol bahwa dengan kondisi yang hujan, yang tidak begitu deras tapi bisa bikin basah kuyup, Pak Dadan ngomong sama Pak Yajang, "Jang, enak ya hujan-hujan gini, mendingan kita tidur aja deh." Pak Yajang dengan tersenyum, pengennya sih gitu. Cuman ini kan udah tugas kita, tanggung jawab kita. Pak Deden membalas omongan Pak Yajang, "Oh iya betul sih, tapi sekiranya kalau hujan-hujan begini ada perempuan, aku godain lah. Lumayan." Kata Pak Dadan tanpa disadari, itu juga akan membuat dia ketakutan. Dan sontak pada Pak Jajang ngomong, "Kamu ngomong selalu sembarangan, udah tahu si Deden aja kemarin kayak gitu, sekarang kamu gini lagi." Nah, akhirnya itu berdampak pada Dadan malam itu. Diceritakan Pak Jajang, setelah sampai di pos jaga, mereka ngobrol, ngopi. Akhirnya, waktu berjalan, tek, 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 sampailah di jam 12 malam, yang kebiasaan mereka adalah apa? Patroli keliling untuk mengitari komplek perumahan itu. Akhirnya, jam 12 malam, Pak Jajang yang partner kerjanya Pak Deden lagi sakit, akhirnya dia berangkat sendirian. Akhirnya bertugas jadi berkurang jadi ada 3, dan Pak Deden pergilah sama rekannya yang bernama, anggap aja, Pak Didin. Di sana, Pak Dadan ngomong, hujannya udah reda, nggak terlalu gede kayak tadi gitu. Pak Jajang bilang, "Ya udah, hati-hati aja nanti pas patroli ya, hati-hati. Iya, awas tadi kamu ngomongnya kayak gitu. Kalau ada cewek juga aku godain lah." Katanya, tetap pada adanya omongannya seperti itu. Akhirnya mereka berangkat. Dengan biasa di setiap titik yang mereka tuju selalu memukul tiang besi, teng teng teng, bahwa menandakan mereka lagi bertugas patroli keliling. Dan akhirnya di suatu titik, kembali di suatu titik, kita ceritakan Pak Dadan yang partner kerja Pak Didin, dengan senter yang mereka punya, dia menyorotkan ke arah jalan di depan mereka. Dan apa? Terlihat ada seorang perempuan yang menurut mereka sih jalan kaki. Merinding gua. Mereka saling bertatapan. Dadan ngomong sama Didin, "Din, kamu lihat nggak apa yang aku lihat?" "Iya, aku lihat. Itu kan perempuan." Didin menjawab. Dadan pun ngomong, "Kebetulan Dan, mumpung ini hujan reda, ayo kita kejar." "Ntar dulu Dan." Didin menjawab, "Itu benar cewek atau bukan?" Cewek lah." "Ya udah." Didin jawab, "Ayo kita kejar." Pak Dadan masih infonya ke Pak Jajang setelah kejadian itu, menuturkan bahwa jarak dari mereka ke perempuan itu sekitaran 10 meter. Dibilang dekat kalau seperti itu. Dan jalan perempuan pun mungkin
tidak sama laki-laki yang bisa jalan cepat. Mereka mencoba mengejar, tapi anehnya tidak terkejar. Tetap aja posisinya seperti itu. Padahal Pak Didin dan Pak Deden, Pak Dadan dan Pak Didin ini sudah berusaha secepat mungkin mengejar perempuan itu. Tapi tetap tidak terkejar. Mereka seperti terhipnotis, mereka seperti terbawa suasana malam itu, sampai di suatu tempat. Kabarnya Pak Jajang menuturkan kepada saya bahwa di area perumahan itu ada mitos suatu rumah yang sampai detik ini rumah itu dibilang angker. Rumah itu sampai tahun ini masih berdiri kokoh. Kembali ke cerita, Pak Didin dan Pak Dadan yang mengejar perempuan itu tidak sadar mereka mengejar tanpa henti sampai di suatu titik perempuan itu berbelok masuk ke rumah itu. Pengen tahu apa yang mereka bikin sadar? Ternyata perempuan itu masuk tidak melewati pintu, tapi tembus sama tembok. Di sana mereka kaget, baru tersadar mereka. Mereka akhirnya dengan sambil bertatapan mengambil langkah 1000 lari menuju pos jaga mereka. Sambil terengah-engah mengatur napas mereka, yang di mana di saat itu Pak Jajang sudah ada di lokasi pos jaga, menanyakan, ada apa kalian? Ada maling? Bukan. Bentar, saya ngatur nafas dulu. Minum. Minumlah mereka. Mereka akhirnya setelah tenang menceritakan Pak Jajang bahwa saya barusan melihat perempuan. Pak Jajang dengan terbengong. Terus kita kejar. Enggak kekejar. Emang enggak kamu senter kakinya? Apa ada kakinya atau enggak? Bu, kita enggak ingat-ingat sampai situ. Berarti itu perempuan. Kamu, kata Pak Jajang. Terus gimana ceritanya? Kita kejar, padahal jarak 10 meter. Ternyata kita kejar, enggak kekejar-kejar. Sampai di rumah itu, perempuan itu bukan masuk pintu, terus nembus tembok. Kagetlah Pak Jajang. Sejenak mereka diam. Akhirnya Pak Jajang membuka pembicaraan bahwa aku bilang apa? Jangan berkata sompral. Jangan kamu ngundang-ngundang, menantang seperti itu. Akhirnya kamu kan kerasa sama kamu sendiri. Disitulah akhirnya Pak Dadan ngomong, iya aku bener. Udah gak akan lagi sompral-sompral gitu deh. Gitu akhirnya. Dari mitos yang Pak Jajang bilang sama saya, bahwa rumah itu sampai detik ini masih berdiri kokoh. Walaupun rumah itu adalah peninggalan dari zaman era 80-an. Walaupun sekarang sudah dikelilingi rumah-rumah banyak,
dilalui dengan jalur-jalur mobil, motor, terlintas rumah itu, mungkin tidak kamu sadari bahwa kamu pernah melewati rumah angker itu. Tunggu kisah malam horor selanjutnya. Tong kemana-mana, cicing didinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.